Halo. Hai, jumpa lagi bersama saya Iyas Dan saya David di podcast Selepas Jam Kerja. Jauh. Balik lagi di episode berapa ini? Di episode 11 Di season 2 Season 2 episode 11. Yeay, kurang satu episode lagi kita akan selesai. Hiatus lagi selama 3 tahun. Enggak dong, jangan dong. Kalau bisa selesai season 2 juga langsung mulai lagi langsung season 3 gitu. Mantap. Kali ini episode 11 kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas soal kesehatan. Kesehatan apa? Kamu tahu nggak kalau habis makan ikan itu kata dokter nggak boleh minum air? Oh iya, kenapa itu? Soalnya kalau kita minum air nanti ikan yang ada di perut kita berenang. Terus ikannya di dalam perut kamu bakal bunyi gulu gitu. Mesti dipancing lagi. Nora. Oke. Jadi agak beda dari biasanya sih ya. Kalau biasanya kan kita ngomongin soal film biasanya kan pemantiknya itu, atau soal kenangan, memori gitu ya. Nah kali ini sebenarnya kita udah pernah melakukan hal serupa sih. Di season 1 kita ada ngebahas soal novela Keiko, Gadis Minimarket. Nah kalau sekarang kita akan membahas buku lagi. Finally. Satu season satu buku gitu ya dibahas. Oh nice, aku baru sadar ternyata benar juga. Ya at least kita sebagai mantan member klub buku paling nggak akhirnya kembali menavigasi langkah kita kembali untuk mereview buku. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas buku. Mereview buku, bukan kita sih sebenarnya. Aku cuma bakal menimpali aja, menanggapi. Karena yang baca buku ini tuh cuma David. Aku cuma baca salah satu babnya aja yang kata David tuh pokoknya walaupun aku nggak baca semua buku, semua isi bukunya, at least aku mesti baca satu bab yang menurut dia tuh kayak krusial banget gitu. Jadi kali ini kita akan ngebahas Brave New World. Kalau di bahasa Indonesia kan menurut penerbit Kakak Tua, ini judulnya jadi Dunia Baru yang Gemilang. Oh ya, Dunia Baru yang Gemilang. Karya Aldous Huxley. Ya, Brave New World bukan Brave New World-nya Captain America yang baru itu ya. Ini buku udah dari tahun berapa? 1930-an kalau nggak salah. Oh, sih. Ini buku yang sering dibanding-bandingkan sama 1984. Oh, kenapa itu? Karena mengusung tema yang sama soal distopia gitu. Oke, tapi penciptaan rilisnya buku ini itu jauh ya jaraknya? Jauh. Kalau 1984 kan ditulis diterbitnya itu 1948 kalau nggak salah ya. Oh, jadi Brave New World dulu baru iya, 1984. 1930-an. I see. Oke, for your information guys, kali ini kita akan seperti biasa bakal ditemani suara motor, jadi jangan kaget. Oke, coba, kan kamu yang udah baca bukunya full ya, aku kan cuma penggalan aja, cuma ngebaca bab 17 aja. Kak, bisa dibantu dulu nggak sinopsisnya soal buku ini? Buku ini tuh menceritakan soal apa sih secara umum gitu? Bukunya itu sebenarnya nyeritain settingnya itu sebenarnya nggak dijelasin pasnya tahun berapa dari dunia di masa kayak futuristik gitu di masa depan, dimana di masa depan itu manusia udah nggak nikah terus nggak berkeluarga, tapi itu semua diproduksi kayak di pabrik. Oh, I see. Jadi cloning atau gimana? Nggak cloning, apa ya istilahnya di situ itu kayak bayi tabung gitu. I see. Jadi emang sengaja diproduksi dari sel telur, ditemuin sama sel sperma gitu. Iya, terus iya kayak dikembangkan, diprogram gitulah ya. Iya, ditabung-tabung gitu, udah ditabung-tabung itu udah ditentukan kastanya dari lahir. Nanti mereka kastanya alpha, beta, gamma atau epsilon gitu. Oh, ini Omega Universe. Enggak, bukan Omega versi BL, enggak. Ke Omega Universe, Abu Universe. Oh bukan ya, beda sama BL ya. Beda.
Terus? Apa bacanya gimana? Aldous Huxley. Aldous Huxley ini sebenarnya bukunya itu dulu udah pernah baca versi bahasa Inggrisnya, jadi karena udah diterjemahkan jadi tertarik pengen baca lagi. Oh, jadi ini kedua kalinya kamu membaca buku ini? Ya, dulu kan kayak PDF ya, kayak bacakan gitu. Gak perlu dijelasin sih. Oke, terus? Jadi Brave New World ini dunia apa namanya? Dunia baru yang gemilang. Memperkenalkan beberapa abad di masa depan, dunia di mana pemerintahan itu berhasil menelusuri akar ketidakbahagiaan manusia yang bermuara pada 3 hal: keluarga, seni, dan Tuhan. Oke. Buat menanggulangi itu, bayi itu kemudian diciptakan di dalam botol itu, bayi tabung gitu. Melalui proses genetika yang canggih. Jadi penyakitnya udah dihilangin semua dari sejak bentuk embrio itu, udah pasti nggak ada penyakit, terus nggak cacat, terus nggak akan menderita, dalam tanda kutip. Penderitaannya itu disebut orang tua. Oh, I see. Terus mereka itu cukup akan dikasih pelajaran apa yang dikasih sama pemerintah sesuai kastanya masing-masing. Oh, jadi ada diskriminasi gitu ya? Oke. Nah, ini tergantung diskriminasinya ya. Mereka nggak menganggap itu diskriminasi karena dari lahir kan mereka udah kayak gitu. Oh ya, betul. Dan nggak ada pengetahuan apa itu diskriminasi. Oh iya, betul. Terus seni dikebiri menjadi tak lebih sekedar alat hiburan propaganda untuk masyarakat. Nah, ini kayak di 1984. Semuanya dikontrol gitu. Iya, yang telescreennya cuman mengeluarkan lagu-lagu yang memuji pemerintah gitu. Terus konsumerisme itu diajarkan sebagai jalan hidup utama, maksudnya jadi kayak masyarakat perkotaan yang nyari hiburan harus bayar, harus main golf bareng-bareng, bersosialisasi. Sosialita. Kitab suci diharamkan, dianggap sebagai buku porno. Oh, menarik. Terus? Kebahagiaan dipusatkan pada 2 sumber utama, yaitu seks bebas dan candu. Candunya kalau di buku ini tuh namanya soma. Soma. Nah, itu kayak obat yang dosisnya itu tiap kasta beda-beda. Jadi kalau alpha minimal konsumsinya harus 4 atau 3,5 gitu kalau nggak salah. Itu per hari atau gimana? Ketika emosinya nggak stabil. Bentuknya seperti apa? Cairan atau pil? Kayak pil. Bentar. Bagaimana mereka bisa mengakses soma itu? Apakah mereka dibagikan harus gratis oleh pemerintah? Oh, jadi per bulan gitu apa gimana ngambil? Iya, maksudnya aksesnya gampang aja, mau nyari di mana-mana ada gitu. Oh, I see. Oke, terus? Melalui cara-cara itu perkembangan jiwa manusia berusaha diredam, karena ini sambil baca ya teman-teman ya. Karena apapun yang merangsang jiwa sesungguhnya adalah benih kegusaran yang pada akhirnya bakal menimbulkan ketidakstabilan masyarakat. Oke, I see. Nah, kalau di 1984 kan ada kayak tagline-nya dari pemerintah itu, perang adalah damai, kebodohan adalah kebahagiaan atau apa. Nah, ini kalau nggak salah kestabilan, terus apalagi gitu, ada 3 kata yang dipakai. Stabilitas itu musuh bukan atau gimana? Stabilitas itu kayak sesuatu yang harus dijaga banget. Jadi kalau orang emosinya berlebih, harus mengkonsumsi soma agar stabil. Oke. Tuh. Nah, tokoh utamanya ini langsung tokoh utama apa gimana? Ya boleh. Dikenalin dulu tokoh utama dalam Brave New World-nya ada siapa aja? Tokoh utamanya itu ada 2. Ada yang namanya Bernard Marx. Itu orang dari dunia baru ini, komunitas dunia baru ini. Nah, yang kedua ada John. Oke, John Pantau. John Cena. Nah, kalau di versi bahasa Inggris kan ada namanya dia John the Savage. Tapi kalau diterjemahin kayak John si Biadab gitu apa gimana ya? Iya, kalau di yang versi bahasa Indonesianya Tuan Biadab dipanggil. I see. John ini mewakili
komunitas orang luar. Jadi di dunia itu ada komunitas yang di luar kehidupan bermasyarakat yang udah dibentuk ini. Itu orang lama berarti. Peninggalan dari dunia lama. Dari suku-suku liar gitu yang hidupnya di suaka, kayak di perlindungan gitu. Dan itu kayak dianggap makhluk liar, tidak beradab. Oke, terus Kotor, hina kayak gitu-gitu. Mereka penyakitan soalnya terus sudah bisa jadi tua. Ya, sewajarnya manusia lah ya. Sewajarnya manusia. Nah, itu kayak perwakilan anomali di dunia yang liar itu tadi di luar ketemu sama Bernard anomali yang di dunia yang baru itu tadi. Kan ini kamu dari tadi bilang ada dunia baru, ada dunia lama. Nah, sebenarnya patokan atau titik awalnya dikatakan sebagai adanya dunia baru dan dunia lama itu gimana? Maksudnya apakah ada kayak perang nuklir atau meteor atau apa gitu? Kalau nggak salah ingat ya, di bukunya itu di bab akhir diceritain itu saintis kan karena perang-perang terus gitu. Mereka mencari cara akhirnya gimana sih biar manusia damai, akhirnya menemukan itu tadi ilmu pengetahuan tentang ini biologi tentang bayi tabung itu tadi. Akhirnya mereka nemuin cara itu. I see. Terus dan mereka mempercayai kestabilan itu bisa dicapai kalau semuanya diatur oleh pemerintah. Semua diatur oleh pemerintah kan itu ciri khasnya itu ya, kehidupan distopian ya. Kayak 1984 juga kayak gitu, Hunger Game kayak gitu. Kalau gitu. ini kayaknya bedanya apa dengan Brave New World? Ini tuh Brave New World itu kayaknya lebih cocok disebut utopis kali ya. Karena di situ masyarakatnya nggak ada yang menderita. Berarti ini bisa disamain. Nggak yang surem banget kayak 1984 gitu, nggak. Oke, I see. Mereka bahagia gitu. Berarti bisa kayak itu ya, The Giver, The Given. The Giver, iya. Iya, kan itu mereka kan hidup sama semua, nggak ada perbedaan, nggak ada perang, nggak ada saling iri. Kehidupan cuma hitam putih aja gitu kan. Sampai kemudian tokoh utamanya bikin masalah. Ya bener-bener stabil gitu, karena mereka kayaknya fokusnya juga sama kayak si penemunya dunia baru ini, itu stabilitas gitu kan. Kalau semuanya dalam keadaan stabil, terkontrol, terkendali dalam apa ya istilahnya, tipuan atau ilusi kebahagiaan, ilusi kenyamanan, berarti semuanya aman gitu kan. Bener. Distopian yang bertopeng utopis. Iya, betul. Terus apa yang kamu dapetin dari buku ini? Maksudnya apa yang menarik sih gitu loh? Enggak ada. Oke, cukup sekian itu sudah kita kali ini. Enggak. Saya kan kemarin kamu nyuruh aku ngebaca episode lagi ngebaca bab 17 ya gitu. Karena menurut kamu di situ adalah salah satu bab yang paling krusial di buku ini gitu. Dan waktu aku baca juga memang kayaknya inti dari buku itu ya ada di sini karena di semua pertanyaan itu kan dijawab. Karena di bab 17 itu si controllernya ngejawab semua pertanyaan si John itu kan, kenapa mesti gini, kenapa kalian ngebikin dunianya kayak gini, kenapa harus stabil kayak gitu kan, kenapa nggak ada kitab suci kayak gitu kan istilahnya. Dari aku nggak tahu sih ya kalau semisal ngebaca seluruhnya itu apakah perspektif ini akan berubah atau tetap sama gitu. Tapi dari bab 17 aja itu yang mana itu merupakan inti dari bukunya gitu ya, itu tuh ini ya sangat eksistensialis gitu ya. Bisa dibilang isu eksistensialisme tuh kayak kental banget gitu loh. Dari pertama kamu ceritain buku ini sebelum aku ngebaca bab 17 juga kayak wah, kayak si para manusia yang ada di dunia baru itu nggak boleh sendiri, harus selalu berkelompok gitu kan. Terus bentar, kita samain persepsi dulu ya. Eksistensialis di sini maksudnya gimana? Ya kayak dehumanisasi gitu, bukannya itu termasuk masuk ke isu eksistensialisme ya. Bagaimana manusia harus selalu berkelompok, nggak boleh sendiri, itu kan merenggut kebebasan kita untuk hidup gitu toh. Iya benar. Iya benar. Di dunianya yang Bernard Marx itu, kalau dia menyendiri itu dianggap aneh. Tuh kan? Dianggap aneh karena di situ semuanya harus selalu bersama-sama gitu. Mereka kayak selalu punya kegiatan, entah party di rumahnya siapa, entah pesta. Dan selalu rame-rame. Entah olahraga golf
di mana gitu. Yang penting pokoknya selalu rame-rame, mereka selalu ada acara bareng-bareng. Nah iya, dan kalau nggak salah ingat juga di bab 17 itu kan si John nanya gitu kan, maksudnya kenapa orang-orang harus bareng gitu kan, kenapa semuanya harus dilakukan bersama-sama gitu. Dan si controllernya bilang kalau mereka bersama kan mereka nggak ada kesempatan untuk sendiri gitu, karena kesendirian itu bisa mengganggu stabilitas. Iya, karena menurut controllernya semakin sering manusia menyendiri, dia akan semakin sering berpikir gitu. Iya betul. Kalau mikir terus jadinya kayak mungkin jadinya kayak overthinking, terus jadinya emosinya nggak stabil gitu. Nah itu yang dihindari oleh controller. Nah kan kamu kan dalam jangka waktu yang berdekatan kan juga baca 1984. Perbedaan yang paling signifikan di antara dua buku itu apa? Yang pertama ininya ya, world buildingnya itu udah pasti beda. Yang satu serem, yang satunya yang mana? Kelihatan bahagia banget yang 1984. Oh iya sih, ya betul. Live actionnya juga kayaknya itu kan warnanya metal abu-abu itu gitu. Kan masyarakatnya dibikin dalam kondisi tertekan, selalu diawasi di mana-mana. Betul. Nah kalau di Brave New World itu masyarakatnya itu kayak dibikin bahagia dan nyaman, terus merasakan ketergantungan sama pemerintah melalui akses akses hiburan itu tadi. Oke. Aku kan belum pernah baca, belum pernah sih. Aku baca 1984 itu kan udah lama dan kayaknya juga belum selesai gitu loh. Dan nonton filmnya juga udah cukup lama gitu ya. Nah, itu kan filmnya yang mana, yang Brazil atau yang mana? Wah, aku lupa ya. Memang ada berapa versi ya? Ada beberapa versi kalau nggak salah. Oh, I see. Aku lupa, aku nggak gitu juga itu versi yang mana yang aku tonton. Nah, itu kan dua-duanya itu sebenarnya dikontrol ya, baik 1984 ataupun yang Brave New World. Yaitu ciri khasnya distopian lah ya gitu. Nah, kalau menurut kamu, karena kamu udah baca dua-duanya gitu, mending manusia itu dikondisikan di world building yang ada di 1984 atau di Brave New World? Kan di 1984 kan mereka itu dalam keadaan yang sangat terkontrol, dua-duanya dikontrol ya, tapi 1984 itu kan kayak dibikin menderita, dibikin penuh tekanan gitu kan, selalu penuh pengawasan gitu kan. Tapi di 1984 tuh kalau nggak salah mereka memberikan waktu si manusia ini untuk sendiri. Jadi si tokoh utamanya siapa? Winston dan orang-orang lainnya kan punya waktu untuk sendiri dan berpikir walaupun mereka tetap diawasi. Nah itu yang nggak bisa didapetin di Brave New World. Walaupun mereka hidup nyaman, tapi mereka nggak diberi kesempatan untuk sendiri sebisa mungkin gitu kan. Dan ketika ada orang sendiri dianggap aneh gitu kan istilahnya tuh. Nah menurut kamu mending gimana? Bukan mending gimana sih, menurut kamu tuh gimana tuh? Apakah lebih baik kalau kamu sebagai manusia nih disuruh milih, mending dikontrol dengan keadaan yang udah tahu, wah gue ini udah dalam keadaan tertekan, dikontrol, akhirnya kamu bisa memikirkan semua kayak si Winston atau kayak si siapa? Bernard yang dalam kehidupan nyaman tapi nggak sadar kalau sebenarnya kamu tuh dikontrol gitu loh. Mending Bernard sih. Kenapa? Karena semuanya stabil. Sedangkan di 1984 tuh semuanya kamu dibikin miskin, tapi kamu dibikin nggak merasa miskin itu nggak apa-apa. Maksudnya kamu nggak mendapatkan makanan dengan layak. Loh, tapi kan dengan kekurangan keterbatasan itu kan manusia cenderung akhirnya bisa berpikir kalau something wrong nih sama ini gitu loh. Sedangkan kalau di posisinya Bernard kan nggak bisa gitu. Terus berakhir seperti Winston gitu, ditembak kepalanya oleh pemerintah. Coba bedanya sama yang Brave New World gimana? Bernard akhirnya gimana? Kalau Bernard diasingkan di cabang lab yang lain di luar pulau gitu. Oke. Tadi Winston kan ditembak. Gimana? Iya, dia kayak menyerahkan diri ke pemerintah, kayak minta dihukum mati gitu. Kenapa? Apa yang mau latar belakangi keputusan dia yang jadi gitu? Orang-orang kalau di 1984 orang-orang yang dianggap bersalah itu mereka akan dapat pendidikan dalam tanda kutip, di brainwash ulang gitu ya, dibenerin pikirannya. Terus setelah di brainwash ulang, saat mereka
Kalau di 1984 kan ada polisi pikiran ya. Nah, setelah mereka di brainwash kan seolah-olah mereka udah kembali suci gitu. Pikirannya udah kembali suci terhadap Bung Besar, cintanya ya cuma kepada Bung Besar. Oh iya betul. Ketika terselip pemikiran yang melenceng dikit, mereka jadi kepikiran kayak aku berdosa, aku bersalah, akan disiksa lagi. Nah, ketimbang mumpung masih bersih sebelum pikiran kotor itu masuk lagi, mendingan mereka mati gitu. Yang memutuskan mendingan mereka mati ini mereka sendiri atau? Iya, dibikin mereka sendiri yang berpikiran kayak gitu, punya persepsi dalam pikirannya kayak gitu. Oh, berarti perspektifnya pemikiran itu juga dikendalikan istilahnya, dibikin seperti itu. Iya. Bukan 100% keputusan si Winston untuk better gue mati aja sih daripada gue hidup kayak gini gitu. Enggak. Atau gimana? Enggak. Partai enggak membiarkan itu. Oke, berarti nggak ada yang mending ya antara maksudnya Nggak mau ada. dikontrol dengan apa namanya, dengan secara jelas mau dikontrol, ditaruh di keadaan yang menderita atau dikasih kenyamanan, ternyata nggak ada yang itu. Iya, enggak ada. Kan namanya juga distopia. Ya sih, kalau semisal ada hero yang bisa menggulingkan Ya, itu sih. sistem yang udah segitu kompleksnya sih memang agak fantasi sih memang. Distopianya Hunger Game ya. Mungkin itu ya apa karena beda genre Ya. kali ya, karena genrenya fantasi. Fantasi ya. nggak sih Hunger Game tuh? Apa ya? Populer, sci-fi populer. Sci-fi. Maksudnya Nggak tahu. kan kalau kayak 1984 itu kan slice of life ya. Maksudnya itu kan realitas gitu loh, ya kan? Nggak ada kekuatan Iya gitu. yang aneh. Jadi atau- agak tidak masuk akal kalau seorang Winston, walaupun Winston sama semua buruh itu bekerja sama, kayaknya nggak bisa menggulingkan buk besar gitu loh istilahnya Iya, nggak gitu. bisa. Jadi memang agak tidak mungkin kalau dibikin kayak gitu. Terus apa yang ngebedain lagi antara dua novel itu? Selain world buildingnya ya, itu tadi cara penguasa mengontrol masyarakatnya. Kalau Brave New World kan pakai itu tadi hiburan, Iya. menghilangkan hiburan, terus dari lahir, dari bentuk embrio malah mereka udah dikendalikan gitu, dibentuk kastanya, pendidikannya udah ditentukan. Makanannya udah ditentuin dari awal gitu ya. Bahkan mereka makanannya udah ditentuin, kerjaannya udah ditentuin, bahkan udah ditentuin, oh ini perempuan yang nantinya akan mandul, ini yang nantinya akan apa namanya, sel telurnya bisa dibikin ini, dijadikan untuk generasi selanjutnya gitu. Terus kalau di 1984 kan itu kayak masih beberapa tahun setelah revolusi ya, jadinya masyarakatnya tuh masih ada yang ingat sama masa lalu. Oh iya. Kalau 1984 itu apa sih awalnya, kenapa mereka bisa dikendalikan jadi gitu? Kalau nggak salah perang-perang dulu sih, Oh sama aja ya, perang Iya. gitu ya. kalau nggak salah ingat. Kan kalau kayak film C-nya siapa? Yang di Apple. Jason Momoa. Ya Jason Momoa itu kan karena ada kayak ledakan nuklir. Itu juga perang juga nggak sih sebenarnya? Iya, perang juga. Itu semuanya perang ya. The Giver kan juga perang, akibat perang kan dunianya hancur, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di dataran yang tinggi banget, sampai nggak bisa, sampai di jurangnya itu ketutup awan, mereka nggak bisa ngelihat ke bawah itu. Oke, terus kalau dari tokoh antara Winston, Bernard sama John, menurut kamu yang paling manusiawi, yang paling masuk akal gitu? Paling manusiawi, semuanya manusiawi ya, makanya mereka jadi karakter utama. Tapi kan pasti ada satu yang paling make sense gitu loh maksudku. Paling make sense kayaknya Winston sih. Masih Winston. Iya sih, kayaknya Winston. Lebih manusiawi. Kenapa? Kalau Bernard mungkin karena nggak terlalu dijelasin. Oh, ini sebelum ke situ 1984 POV-nya itu orang ketiga terbatas. Jadi kita sudut pandangnya cerita itu dari isi kepalanya Winston doang. Oke. Kita nggak bisa ngakses pikiran karakter yang lain kan. Kalau di Brave New World itu omniscient, orang ketiga omniscient. Serba tahu. Iya, serba tahu. Jadi si Aldous Huxley dia bisa dengan seenaknya pindah-pindah isi kepala orang gitu. Oh. Jadi kalau misal kamu baca di bab-bab awal, ada satu bab itu yang kalau kamu nggak baca benar-benar bakalan bingung sih. Kenapa Karena itu isinya cuma dialog, tapi nggak, dan kadang nggak dijelasin siapa yang ngomong, tapi itu isi kepala dari 3 karakter. Oke. 3 atau 4 karakter gitu. Dan itu berpindah-pindah scene-nya. Dan gak ada dialog tag-nya. Nggak ada.
Iya sih, itu agak riskan ada ya. tapi cuman beberapa bagian doang. Jadi kalau kamu dari pertama nggak ngikutin urutannya, Oh iya betul. Urutan yang siapa dulu yang pertama Iya. ngomong gitu kan istilahnya. A B C iya. A B C kayak gitu, bakalan bingung sih. Kalau udah miss sama polanya gitu. Sedangkan kalau di 1984 itu cenderung lebih rapi. Nah, sih. Kayaknya kalau aku bakal bingung sih. Maksudnya gini, aku baca manga itu udah ada gambar orangnya. Tapi semisal si bubble chatnya itu nggak ada tanda panahnya gitu ya. Itu aku bingung kalau semisal Siapa yang ngomong? Iya, kayak nggak dikasih tunjuk ini bubble chatnya punya siapa, nggak dikasih panah gitu loh. Itu aja aku bingung gitu, apalagi kalau kayak gitu ya. Maksudnya itu kan 3 karakter jadi satu gitu istilahnya. Agak ribet terus, ya gitu. Kalau ya mungkin balik ke latar belakang penulisnya ya. Orwell kan jurnalis, jadi pandangannya tentang politik lebih kuat di 1984 gitu. Oh, so that's why kenapa kataku Brave New World ini lebih kental sisi filsafatnya, karena si Huxley ini kalau nggak salah dia filsuf. Ya, dikenalnya sebagai filsuf. Betul. Bapaknya atau kakeknya kayak peneliti gitu. Jadi mungkin di dunia situ. medis, biologi kalau nggak salah. Makanya dia bisa punya banyak referensi yang berhubungan sama tubuh manusia, itu pembentukan bayi dan lain-lain. Dia bisa itu detail ya dia bikin. detail di bab-bab awal. Jadi kalau nggak baca dengan cermat itu Anjay, cermat. nggak bakal bingung sih di bab-bab awal. Oke. Jadi karakternya tadi itu di Brave New World itu ada Bernard Marx, terus ada Helmsworth, terus ada John. Habis itu ada Liliana atau siapa gitu. Terus ada Mustafa Mon itu sih controller. Dia itu orang yang tahu bukan kebenaran, maksudnya tentang masa lalu dunia. Punya pengetahuan tentang masa lalu, kenapa kitab suci jadi kitab porno dan lain-lain. Pertanyaanku gini, bagaimana pemilihan controller itu dilakukan? Nah, itu nggak diceritain sebenarnya. Huxley cuman bilang controller di seluruh dunia cuman ada 6 atau 7 gitu kalau nggak salah. Terus bagaimana si controller ini antara controller yang generasi sebelumnya sama controller yang sekarang, atau dari controller yang sekarang ke controller yang selanjutnya itu mentransfer pengetahuan mereka itu lewat apa? Mungkin lewat pelajarannya. Jadi kan mereka sudah ditentukan kastanya lewat dari sejak embrio ya. Oh, jadi dari sepertinya kalau menurutku sih itu dari ditentuin dari awal. Orang yang akan jadi controller selanjutnya itu udah ditentuin. Berarti memang di awal-awal itu kalau nggak salah ingat, Bernard itu alpha unggul, makanya dia kayak punya keresahan yang beda ketimbang yang lain. Okay. Kemungkinan karakter Bernard ini mungkin kalau dia nggak nyeleweng ya, itu dia bakal jadi controller berikutnya selanjutnya gitu ya. Bakal dikasih tahu pengetahuan yang dianggap terlarang. Kenapa Bernard sering menyendiri? Awalnya gimana? Apakah dia dari kecil kayak gitu atau kebiasaan itu tuh baru kayak lahir? Kalau kata teman-temannya kan karena ada kesalahan suntikan kadar alkohol dalam darah waktu dibentuk jadi bayi. Tapi berarti emang dari kecil dia udah seperti itu maksudnya? Iya. Waktu pertama, bukan dari kecil, pertama dikenalkan di ceritanya dia emang karakter yang punya keresahan seperti itu. Tubuhnya dia beda sama alpha yang lain. Harusnya alpha itu badannya bagus, tinggi, besar. Loh, dia kecil, pendek, nggak ganteng gitu berarti? Enggak. Tapi pinter. Looksnya beda sama alpha yang lain. Oh iya. Kenapa ya? Maksud aku di Abo Universe BL yang aku baca itu, kenapa alpha itu selalu dideskripsikan seperti itu, orang yang tampan, ganteng, tinggi, gede, berotot, pinter banget gitu. Kenapa kayak gitu? Namanya kan alpha. Nah, kenapa harus alpha gitu loh? Karena bukan beta. Oke, kan kemarin kamu apa? Bernard berbeda sama alpha lainnya di komunitas ini. Di dunia yang lain, yang liar, John, dia looks-nya juga beda dari yang lain. Jangan bilang John looks-nya lebih alpha daripada si Bernard. Benar. Jadi dia didiskriminasi dari yang lain tuh karena dia kelihatan badannya lebih gede, lebih kuat.
terus kulitnya lebih cerah, lebih putih ketimbang yang lain kayak gitu. Dan dia punya kemampuan berpikir. Punya kemampuan untuk mempertanyakan lah. Iya, punya kepekaan itu. Nah, ini kan di Brave New World ini ada beberapa karakter utama ya istilahnya. John, Bernard gitu. Ada Lenina gitu. Nah, terus aku akan fokus aja ke Bernard sama John karena di partku yang aku baca tuh nggak ada Lenina sama sekali ya. Jadi aku nggak ada gambaran dia itu seperti apa gitu. Nah, Lenina itu diceritain itu lebih ke kayak perwakilan masyarakat dunia baru yang paling murni gitu. Orang dunia baru itu ya harusnya kayak Lenina ini, merasa jijik sama orang suaka, sering mengkonsumsi soma. Terus partner seksnya banyak, berpindah sana sini, terus selalu mengikuti kegiatan sosial. Nah, gambaran masyarakat dunia baru harusnya kayak Lenina ini semua. Dia bentuk idealnya gitu. Iya, bentuk ideal. Terus di situ dia ada momen woke juga gitu, apa gimana maksudnya? Nggak ada, dia tertarik sama John, pengen berhubungan seks sama dia, sedangkan John kan merasa berhubungan seks itu suci. Iya, betul. Dan dia masih mengenal agama gitu kan. Dan harus melalui pernikahan. Nah, dia nggak mau tuh. Nah, si Lenina culture shock. Gegar budaya dia. Sama penolakan John karena dia nggak pernah ditolak sebelumnya. Nah kemarin waktu kamu minta aku baca itu, aku tuh ada salah satu quote yang menurut aku paling itu ya, kayak wah ini sangat apa ya istilahnya ya, momen woke-nya, bukan momen woke sih, karena ini disampaikan oleh John. Jadi John tuh emang udah sadar dengan hal itu ya gitu. Tapi aku sangat meng-highlight bagian ini tuh karena keren kata aku. Aku bacain. Jadi di sini John tuh bilang ke si controller, si Mustafa Mon, ya kan? Dia bilang kan si Mustafa Mon pertama bilang ke John, dia bilang sesungguhnya kau menuntut hal untuk tidak bahagia. Terus kata si John, dia bilang, baiklah kalau begitu, aku menuntut hak untuk tidak bahagia, termasuk hak untuk menjadi tua, jelek dan tak berdaya, hak untuk terjangkit sifilis dan kanker, hak untuk kekurangan makan, hak untuk menjadi memuakkan, hak untuk hidup dalam ketakutan terus-menerus tentang ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan, hak untuk terjangkit tipes, hak untuk disiksa dengan berbagai macam rasa sakit tak terberikan. Aku menuntut semua itu. Akhirnya si John bilang gitu, dan Mustafa akhirnya mengangkat bahu dengan entengnya sambil bilang, ya udah silakan aja kalau mau. Gitu. Apa ya? Di sini tuh menunjukkan sisi manusiawinya John banget gitu loh kataku. Maksud aku, ini cuman kata-kata ya, bukan pedang yang bisa membunuh orang gitu. Tapi di sini kalau kita membaca itu tuh kayak kita tuh disadarkan bahwa manusia normal tuh ya memang seperti itu gitu. Iya, benar banget. Manusia normal tuh ya harus merasa sakit, nggak harus merasa bahagia terus gitu kan. Yang bikin manusia itu manusia ya itu semua yang makanya gitu. Dan aku sedikit banyak tahu 1984 gitu kan, dan Brave New World aku baru baca satu bab. Tapi dari satu bab ini aku nggak tahu kenapa kalau aku pribadi lebih suka Brave New World deh kayaknya. Nggak tahu ya, mungkin karena akhir-akhir ini juga lagi itu ya ngedalamin eksistensialisme banget apa gimana juga nggak tahu. Tapi apa yang disampaikan Huxley di Brave New World tuh kata aku kayak ini tuh lebih dari sekedar distopian gitu loh. Bagaimana manusia menemukan diri dia kembali gitu kan. Bagaimana manusia diperlihatkan sangat terlena dengan kestabilan. Akhirnya mereka nggak punya waktu, nggak dibiarkan untuk punya waktu sendiri, terus nggak bisa memikirkan kehidupan dia, nggak bisa ngenalin dia, bahkan kayak semuanya jadi terlalu lancar gitu kan. Iya kan, kalau semua baik-baik aja kan jadinya aneh gak sih? Iya gitu. Dan momen ketika kayak Bernard atau John mempertanyakan hal itu di tengah kenyamanan tuh kata aku itu sesuatu yang sangat anomali gitu loh. Maksudnya ya orang mah kalau udah kehidupannya nyaman kan emang jarang kepikiran hal kayak gitu. Nah sedangkan kalau di Winston 1984 make sense kataku, kalau Winston itu bisa berpikir kalau ini something wrong loh sama kehidupanku, something wrong loh sama nyaman. Iya, karena ya masa iya sih kita hidup kayak gini dikendalikan banget, karena terasa banget kan controllingnya gitu istilahnya tuh. Terus
Dan mereka punya waktu sendiri, walaupun di masing-masing unit flat mereka itu ada telescreen kan, kalau di 1984. Tapi mereka punya waktu sendiri dan bisa merenungkan hal itu gitu loh. Kehidupan susah, terus mereka bisa merenungkan hal itu. Jadi sisi mereka sebagai manusia itu tidak terkikis kalau di 1984. Kataku kayak gitu. 1984 justru dikikis sama partai. Ketika kamu mulai mempertanyakan kayak gitu, kamu bakal ditangkap sama polisi pikiran. Iya, aku tahu, tapi paling enggak di 1984 manusia orang-orangnya tuh paling enggak masih bisa ngerasa ini sesuatu yang salah gitu loh. Kalau di Brave New World itu kan enggak semua orang punya kapasitas seperti itu. Pertama harus seorang alpha yang bisa mikir kayak gitu kan, gitu. Ya, karena kemampuan yang epsilon dan mereka nggak dikasih kapasitas otak yang memadai untuk belajar lebih. Iya, karena kamu bilang kayak ibunya John misal, dia kan beta minus ya kamu bilang itu. Itu kan juga dia taunya hidup tuh kayak gini, tapi dia nggak bisa ketika ditanya kayak gimana dia kan juga nggak bisa menjelaskan gitu loh istilahnya tuh. Dia tahu karena dia dapat pekerjaannya di lab kan, dia bagian kalau nggak salah bagian nyuntikin zat apa gitu ke Emilio. Nah dia bisa ngejelasin ke John ya sampai ke job desk-nya itu doang. Di luar dia itu tidak bisa melampaui hal itu kan. Iya, dia bisa ngajarin belajar baca tulis, ngasih beberapa buku itu pun buku panduan tempat kerjanya dia gitu. Sebenarnya semua benar-benar pakai buku panduan gitu ya. Bergerak sesuai buku panduan gitu. Nah, tapi ya itu cuma karena dia beta minus ya cuman sampai situ aja gitu, otaknya nggak punya kapasitas untuk berpikir lebih gitu. Bener. Kan. Nah, dystopian itu kan banyak banget, nggak cuman Brave New World sama 1984. Ada apa lagi? Hunger Game juga itu ya dystopian. Terus Fahrenheit. Tadi ya Fahrenheit 451. Ya, terus banyak lah istilahnya gitu. Menurut kamu apa yang membedakan Brave New World ini dari yang lain? Aku nggak banyak baca buku dystopian yang lain sih. Film. Kan kamu juga udah pernah ngelihat The Rain, udah pernah ngelihat Sea gitu. Film tolol itu ya. Nggak usah dijelasin kalau itu terkesan tolol karena pemeran utamanya masih remaja gitu loh. Tapi remaja terlalu tolol. Iya sih, emang bikin kesel gitu. Tapi ya udahlah ya gitu. Nah, menurut kamu apa yang membedakan? Kalau dibandinginnya sama itu tadi, kalau Sea itu kan sebenarnya filmnya lawannya bukan penguasa ya, mau nggak mau mereka harus beradaptasi sama kondisi itu gitu. Betul. Lawan mereka ya antar suku aja, lawan kerajaan gitu, kerajaan si penguasa terbesar gitu. Iya. Yang kebetulan antar ras gitu ya, itu tuh. Sedangkan komunitas manusia yang masih bisa ngelihat, mereka bikin kehidupan sendiri kan di tempat lain, di perpustakaan mana itu kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau Brave New World sama 1984 itu kita ditunjukin si karakter utamanya itu berhadapan langsung sama penguasanya. Tapi sampai situ doang, dan mereka ya ujung-ujungnya nggak berdaya juga melawan penguasa. Mereka nggak berdaya juga lawan penguasa, kecuali kayak beda sama kayak Hunger Game yang akhirnya bisa ngelawan ya terakhir. Lanjutannya kan masih mau dibikin. Nggak baca bukunya sih kalau itu. Apa itu? Hunger Game, Divergent misalnya, atau Maze Runner. Kan, mungkin yang mendekati Brave New World atau 1984 itu Wayward Pines nggak sih? Yang hidup di satu komunal doang. Iya, bisa. Tapi kan kalau itu kan si karakter utamanya pada akhirnya berhasil menyadarkan orang-orang juga tuh. Iya sih, betul. Nah, sedangkan Brave New World sama 1984 ini karakter utamanya itu benar-benar dibikin tidak berdaya ya. Dibikin nggak berdaya gitu. Benar-benar dibikin suram. Benar-benar penguasa itu ya emang seperti itu gitu. Nggak bisa dari kasta rendahan. Orang yang dari kasta tinggi aja nggak bisa ngelawan, apalagi yang dari kasta rendah. Persamaan antara Brave New World sama 1984 itu tadi nggak berdaya, terutamanya tidak berdaya. Berarti bukan karakter utama aja sih, semua orang yang ada di dalamnya dibikin tidak berdaya. Iya benar. Terus apa-apa dikontrol. Iya. Terus kalau kita dan dua-duanya juga mereka mengontrol seni, ya, mengontrol ilmu pengetahuan. Yang satu dibikin jadi propaganda, yang satunya dibatasi. Ngontrol berita.
gitu. Mengontrol keyakinan juga. Yang Jadi kalau di mengontrol Brave New World kan, betul. kalau di 1984 kan Tuhannya digantikan sama Bung Besar. Kalau di Brave New World diganti sama Henry Ford. Henry Ford itu penemu World State ini ya. Sistem perkembangbiakan manusia ini. I see. Nah, ini kan tadi kan dari yang semua dikontrol dari seni, dari berita, pengetahuan gitu kan, terus even sampai ke agama gitu. Menurut kamu seberapa dekat dan seberapa jauh kita Indonesia ada sampai sana? Kan kita udah semua dikontrol nih kan, kecuali masalah keyakinan aja nih. Gitu. Nah, kalau kita dikendalikan, tapi kondisi kita itu kayak Brave New World, aku nggak akan ngelawan sih. Kenapa? Kayaknya ya udah nyaman, ngapain, ya udahlah nikmatin aja. Oh, kalau di Brave New World, iya, kalau betul. kondisinya, ya udah nikmatin aja lah ya. Kita gitu. kayak Brave New World gitu. Ya udahlah, ngapain lagi gitu. Oke, terus tapi sayangnya versi kita itu lebih ke 1984 ya. Sisi kemanusiaannya memang nggak gitu ya. Maksudnya masih bisa berjalan, kita masih bisa berpikir gitu kan ya. Tapi ditekan. Tapi si penguasanya ngasih lihat kalau lu mau mikir kayak gimana pun nggak akan ngaruh. Itu sia-sia gitu istilahnya. Berarti kita cukup dekat dong. Cukup dekat. Kecuali minus agama, keyakinan aja ini yang belum dikontrol ya istilahnya. Media dikendaliin semua isinya propaganda. Seni dikebiri aja ya. Iya benar. Kalau di 1984 kan kata O'Brien, siapa yang menguasai masa kini akan menguasai masa lalu. Nah itu kan. Oh betul. Wah, familiar nih. Kan ada ya beritanya beberapa waktu lalu yang ngerevisi sejarah ya. Kok familiar ya? Ternyata di mana-mana rezim atau penguasa itu mereka akhirnya jadi controller ya. Iya, totalitarian. Sistemnya memang kayak gitu. Oke, apa lagi yang pengen kamu sampaikan setelah kamu baca 2 buku dalam waktu berdekatan dengan tema yang sama ini? Apakah kita sebagai manusia memang setidak berdaya itu kalau tidak punya apa-apa, walaupun kita bisa berpikir gitu, apa gimana? Nah, karena ini buku dan emang dibikin tidak berdaya karakternya oleh penulisnya. Kalau di kehidupan nyata kayak kita itu paling tidak kita masih punya pilihan buat walk gitu. Maksudnya pilihan buat menyadari keadaan sekitar kita gitu. Bahwa ini tuh nggak beres loh gitu. Masa ricuh orang nyari kerja dibilang itu merame orang nyari sampingan kayak gitu kan. Antusiasme kan itu untung kan, itu gak dibilang animo tau. Animo masyarakat kayak gila aja loh. Joper dibilang animo masyarakat, dikira kan, konser. Ada yang gak beres gitu loh. Iya lah, gak beres lah. Harusnya sadar sih, gak perlu momen momen yang kayak gimana sih gitu loh. Masalahnya kadang orang baru bisa menyadari ada yang salah itu ketika sesuatu yang salah itu datang mengetuk rumah dia. Iya betul. Kayak istrinya Walid, Umi Hafizah. Iya. Ketika Umi Hafizah jadi korban, akhirnya dia baru bisa walk dari Walid ini nggak bener, baru membuka mata gitu. Walaupun memang sebenarnya tahu gitu, tapi akhirnya momennya di situ gitu. Ya masa kamu mau nunggu sampai pintumu diketuk sama orang gak dikenal, bapak dipanggil diketuk jam 3 pagi. Tapi masalahnya gini Pak, kalau dilihat-lihat itu tuh negara kita itu kayak mix and match antara Brave New World sama 1984. Dari mananya tuh kolaborasinya, dilihat dari mananya? Yang dibikin tergantung sama controller itu Brave New World kan, mereka tergantung banget kan. Masyarakat Indonesia tuh dibikin tergantung tahu sama negara tuh. Dibikin miskin terus dibikin bodoh terus, jadinya hidup dari bansos gitu kan. Jadi mereka nggak membiarkan masyarakatnya pinter biar bergantung terus gitu. Tapi berlawanan caranya. Kalau Brave New World kan dibikin nyaman. Nah kalau di kita dibikin miskin dan bodoh gitu. Iya. Jadi kalau Brave New World kan mereka saking nyamannya, jadi ngapain mikirin gitu. Nah kalau kita nggak bisa mikirin karena pertama otaknya nggak nyampe, kedua jangankan buat mikirin kayak gitu, mikirin untuk
beli beras besok aja udah capek banget bro, gitu loh istilahnya. Iya. Serupa tapi tak sama itu. Iya. Kenapa jadi kesini? Kayak makin bahaya ya. Kayaknya lebih baik kita sudahi dulu obrolan Benar-benar. Berarti antara buat teman-teman yang mungkin ngedengerin ini, antara Brave New World sama 1984 mana yang lebih kamu rekomendasikan? Dan kenapa? Dua-duanya sih kalau itu. Ya pasti ada salah satu. Mungkin gini, kayak yang mungkin kalau butuh yang lebih ringan baca ini, kalau yang lebih kompleks baca ini, kayak gitu loh. Kalau mau lebih ringan sih Animal Farm ya. Oh itu iya sih. satir dibungkus dengan agak komedi gitu. Betul. Atau kapanya Ryunosuke Akutagawa itu bagus. Iya itu juga. Aku heran kenapa banyak orang ngomongin Animal Farm tapi mereka melupakan kappa. Iya sih. Kappa itu harusnya sama. Kappa itu miniatur kehidupan manusia. Bener-bener yang sangat kompleks gitu. Dari bagaimana seni dikebiri, bagaimana suara pemilu dicurangi gitu loh. Itu sangat realistis sekali gitu. Kan jadinya aneh ya. Itu dua buku yang kita omongin, baik itu Kappa ataupun Animal Farm atau Brave New World 1984 itu buku-buku lama gitu ya. Tapi masih relate gitu. Berarti manusianya gak berkembang dong gitu kan istilahnya. Emang manusianya gak berubah. Sedih gak sih? Kayak please lah gitu. Oke, apa lagi? Mungkin terakhir ini kita promosi teman kita aja sih. Beli Brave New World bisa di stand buku. Oh iya, teman-teman bisa ngecek di. Enggak, ini bukan endorse. IG-nya stand buku. STANBUKU. Oh, enggak ada D-nya? Enggak ada. Kalau ada D-nya jadi apa? Stand buku. Sekat buku. Ya, teman-teman bisa order buku Brave New World di stand buku punyanya Mas Oli. Bisa cek di Tokopedia atau di IG-nya langsung. Lengkap, murah. Kayak 1984 dia juga ada sih. Harusnya sih ada. Iya. Kan itu juga diterbitkan ulang sama Kakak Tua. Iya, Kakak Tua. Betul. Kakak Tua terjemahannya bagus kok ternyata. Dia tuh? Menurutku sih ya bagus lah. Kalau aku disuruh bilang apakah bagus atau enggak, cukup bagus. Mungkin pemilihan padanan kata. Iya sih. Itu yang bikin ini ya. Kenapa aku bisa bilang Kakak Tua cukup bagus? Soalnya ada yang lebih jelek lagi. Iya, aku juga pernah dapet yang lebih jelek lagi. Gak perlu disebutin, pasti teman-teman tahu sih. Kalau udah biasa baca sastra klasik, terjemahan gitu ya. Terus penerbit yang kayaknya indie ya kalau nggak salah, itu pasti tahu yang dimaksud. Yang covernya estetik gitu. Tapi ternyata waktu dibuka halamannya kayak what the fuck bro. Maksudnya kayak ya mentang-mentang udah public domain. Terus ya masa nerjemahnya asal-asalan. Iya, fungsi editor lu apaan? Kalian bisa nyari translator yang bagus. Nggak usah selevel Pak Landung Simatupang misalnya. I see. Itu kan Bapak itu kan levelnya udah bagus banget. Tapi kataku terjemahan sastra klasik paling bagus itu masih tergantung sih ya preferensi ya. Tapi menurut aku yang bagus itu ada margin kiri bagus. Terus kalau untuk sastra Asia itu ada penerbit baca itu bagus. Oh iya tahu. Iya. Oke, kenapa kita jadi ngomongin terjemahan? Ada lagi mau disampaikan? Kayaknya kalau untuk audio podcast kayaknya udah cukup sih. Udah cukup, udah 1 jam. Misal ada yang kurang, ada versi artikelnya, resensinya. Oke. Di Medium selepas jam kerja. Ya, jangan lupa baca versi blognya guys. Yep. Ada di medium.com/selepas jam kerja. Nanti ada link traktir juga, ada Saweria, Coffee dan lain-lain, bebas. Sesuaikan. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau makan ikan jangan minum air. Nanti di perutnya bunyi gulu. Norak. Bye bye.